Katakan dengan segenap hati, generasi ini, generasi ini, selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Sekali lagi, generasi ini Tuhan, generasi ini, selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Kami haus akan Kau, Tuhan. Kami haus hadirat-Mu, Tuhan. Urapan-Mu, Tuhan. Firman-Mu, Tuhan.
Kami lapar akan Engkau Tuhan. Kenyangkan kami malam hari Tuhan. Puaskan kami malam hari Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Oh rapaya rapa. Oh kami berkatakan bangsa Indonesia pasti akan dipenuhi dengan kemuliaan. Oh, namamu akan dimuliakan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Segala suku bangsa yang ada di bangsa ini Tuhan, yang ada di negara ini Tuhan, mereka memuliakan namamu Tuhan. Tidak ada tanah Tuhan di mana setiap suku itu ada Tuhan, tidak diinjak oleh anak-anakmu Tuhan. Gereja-gerejamu akan dibangun Tuhan, akan dari kebangunan rohani Tuhan, akan dari mujizat yang luar biasa Tuhan. Oh, kami percaya Bapak bangsa Indonesia Tuhan, Engkau begitu mengasihi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hidup kami Tuhan sebagai orang Kristen Tuhan, bukan karena melihat Tuhan apa yang terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan, jika kami lihat dengan mata jasmani kami Tuhan, tapi kami percaya dengan mata rohani Tuhan, bahwa terjadi kegerakan yang luar biasa atas bangsa ini Tuhan. Di dalam roh Tuhan, bangsa Indonesia sedang dipulihkan Tuhan. Banyak jiwa yang akan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Dan segala penguasa-penguasa yang mengikat bangsa ini Tuhan, di segala pelosok-pelosok yang ada Tuhan saat ini, kami mau lepaskan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau patahkan Tuhan, kami mandulkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, dan kami percaya Tuhan, tawanan-tawanan itu Tuhan yang ada di bangsa ini yang terikat begitu lama Tuhan akan dilepaskan. Mereka akan melihat, mereka akan merdeka Tuhan, karena mereka mengerti Engkau ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan diri-Mu Tuhan pada bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kau pakai kami Tuhan, Kau pakai kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang rindu memuji Engkau, yang rindu menyembah, menyanyi Tuhan, bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Pimpin dan tuntun kami Tuhan. Sebentar Tuhan, bila firman-Mu Tuhan yang memerdekakan kami Tuhan, yang membuat kami mengerti Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami lapar akan firman-Mu Tuhan, kenyangkan kami Tuhan, berikan kami makanan yang terbaik malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terbaik daripada Engkau Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, untuk setiap kami Bapa, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Dari mulut kami Tuhan akan keluar ucapan syukur Tuhan, ada keluar kesaksian Tuhan, firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati Tuhan, telinga seorang murid Tuhan yang mendengar dengan baik Tuhan. Pakai kami untuk melakukannya Bapa. Saya percaya jika dalam hati kami dipulihkan Tuhan, kami mengerti Tuhan, kami mendapat remah-remah-Mu Tuhan, kami pasti akan Tuhan menjadi kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami semua siap untuk menyambut firman-Mu malam hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom saudara. Puji Tuhan, malam hari ini saya bisa berdiri di tempat ini men-sharingkan sesuatu kepada saudara ya. Saya percaya apa yang kita dengar saat ini, apa yang akan kita dengar, sesuatu yang akan membangkitkan roh kita, membangkitkan api dalam diri kita ya. Sebagian dari firman ini saya sudah sharingkan di Kul, tapi sebagian besar tambahannya belum ya. Jadi saya undang saudara untuk membuka bersama ya di Alkitab saudara, di 2 Korintus 4 ayat 6. Atau mungkin saudara bisa, kalau mau lebih cepat saudara boleh langsung melihat di depan juga boleh ya. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Yang berikutnya. Ayat 7. Ayat 7. Yang tadi 2 Korintus 4 ayat 7.
Yang tadi 2 Korintus 4 ayat 6, tinggal dilanjutin aja. Ke ayat 7 ya, dari situ tinggal dilanjutin ke ayat 7 di bawahnya. Bingung? Oke, kalau bingung kita buka aja. Lebih cepat kan? Saya bacakan untuk saudara. Tuh udah tuh. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Saudara perhatikan tentang bejana tanah liat, kemudian juga harta ini, ya. Di firman ini, di perikopnya dikatakan tentang harta rohani dalam bejana tanah. Ya. Tubuh kita adalah bejana tanah liat. Harta itu adalah Kristus. Ya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yang di berikutnya, ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Berikutnya. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat 10 yang terakhir. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya. Saudara, setiap kita, pada saat kita belum terima Yesus, tubuh kita adalah bejana tanah. Karena memang kita diciptakan dari tanah liat, ya saudara. Diciptakan dari tanah, dari debu tanah. Dan pada saat kita menerima Kristus, ada harta yang berharga di dalam hati kita, di dalam bejana yang buruk ini. Gitu. Tapi pada saat kita belum menerima Kristus, pada saat kita masih bejana tanah, kita nggak ada harganya, nggak ada artinya. Siap setiap saat untuk dibakar di dalam api neraka. Ya. Dan saat-saat ini, kita lihat bahwa banyak orang-orang, mungkin teman kita, ataupun saudara kita, ataupun mungkin keluarga kita, yang mereka belum menangkap keselamatan yang dari Kristus itu. Sehingga apa yang mereka lakukan, begitu sampai akhirnya akan sia-sia. Kita lihat banyak orang yang mengejar hal-hal yang sebenarnya nggak ada artinya. Karena hal itu pada akhirnya akan hilang, akan habis. Contoh mengejar harta, atau mengejar kedudukan. Kenapa banyak orang korupsi? Dia untuk kerja, untuk jadi karyawan atau jadi pegawai negeri, mereka bela-belain mengeluarkan uang banyak supaya bisa terima. Kalau dilihat kan sebenarnya gajinya nggak seberapa. Tunjangannya juga beras dan pokoknya sederhana. Tapi kenapa mereka mau bayar banyak untuk kerja di instansi pemerintah, terutama tempat-tempat yang basah, ya, supaya mereka bisa mengumpulkan harta yang banyak, gitu. Tapi akhirnya dikejar-kejar, kan? Saudara lihat di berita, di TV, dikejar-kejar, ya, sampai tadi dibawa pulang pakai pesawat dari Singapura, yang dikejar itu, udah ketangkep balik, aduh capek deh, udah dikumpul-kumpulin, udah berusaha segala macam, sekolah tinggi-tinggi, bayar, akhirnya pasti masuk penjara, udah pasti itu. Udah pasti jelek punya gitu. Ataupun orang yang mengejar kekuatan fisik. Dia melatih dirinya dengan ilmu bela diri dan segala macam. Supaya bisa merajai dunia Kang O misalnya. Merajai dunia persilatan. Wah hebat, memang secara fisik dia hebat. Atau orang yang dia mengejar ketenaran. Orang-orang berlomba-lomba ingin menjadi terkenal. Dengan menyanyi, main film dan segala macam, dia terkenal. Terkenal sekali. Banyak yang mereka kejar gitu. Saya bukannya bilang itu hal-hal seperti itu nggak boleh, tapi pada saat kita mengejar sesuatu, kita perlu tahu yang mana yang berharga. Kan sia-sia kita udah kejar-kejar, udah jauh ya, sampai di ujung, ternyata itu ujungnya nggak ada artinya, gitu kan, percuma. Ya. Bedanya kita orang-orang Kristen yang sudah menerima karunia keselamatan dari Tuhan Yesus dengan orang yang belum. Bedanya adalah mereka tanah liat juga, kita juga tanah liat. Tapi di dalam diri kita ada suatu harta yang berharga. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus mati buat kita. Di dalam diri kita ada damai sejahtera. Ada anggota kul yang dulu dia duitnya banyak, tapi dia nggak pernah damai sejahtera. Begitu dia udah bertobat, sekarang hidupnya pas-pasan, uangnya nggak banyak, tapi dia seneng banget gitu. Kok lu bisa sih seneng gitu ya, cuma gitu doang, dia
Orang sana cuma jual kue kecil gitu. Tapi dia seneng, beda, damai. Emang dulu nggak damai? Wah, dulu nggak damai banget. Ya, saya nggak tahu seberapa nggak damai, tapi yang jelas nggak damai. Sekarang dia damai, ada damai. Kemudian di dalam diri kita ada kasih yang luar biasa. Pokoknya di dalam diri kita itu ada sesuatu harta yang mungkin saat ini saudara masih belum menemukan secara jelas. Baik para pemusik melayani, ataupun hamba-hamba Tuhan yang melayani, ataupun saudara yang jadi jemaat. Saudara masih belum menemukan kemampuan dari harta yang Tuhan taruh dalam diri kita itu secara maksimal. Sehingga saudara melihat kayaknya jadi orang Kristen biasa-biasa aja gitu. Bahkan saya melihat banyak ya pengerja-pengerja di gereja, mereka jadi pengerja. Wah, waktu pertama kali kenal Tuhan, wah semangat sekali. Wah, puji Tuhan, saya bisa ini rasanya senang banget. Mereka melayani. Tapi lama-lama mereka terjebak dalam rutinitas dan mereka kepahitan sendiri gitu. Bukan cuma 1, 2 dan banyak gitu pengerja-pengerja, karena mereka nggak tahu apa yang mereka kejar, ya. Malam hari ini saya mau kasih tahu saudara apa yang harus saudara kejar dalam hidup saudara sebagai orang Kristen. Jangan sampai saudara mengejar atau melakukan sesuatu, bekerja di tempat yang salah gitu. Udah misalnya pemusik udah capek-capek main musik di gereja, tapi kayaknya makin tiap tahun makin main makin bete gitu. Kayaknya makin nggak ada. Dulu ada damai sejahtera, tapi sekarang kayaknya makin hilang. Ya. Kita umpamakan di dalam hati kita itu harta yang berharga itu api, suatu api, ya. Api yang mungkin sekarang saudara apinya menyala-nyala. Saya berkatakan aja deh, menyala-nyala apinya, dahsyat gitu kan. Saya melihat dari belakang saudara menyanyi, wah luar biasa gitu kan. Dan pada saat kita berhadapan dengan mungkin orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, orang-orang itu misalnya mereka orang yang kaya, ya. Mereka memandang saudara, ya dia mah nggak ada apa-apanya gitu. Harta juga nggak banyak, pas-pasan gitu kan. Kalau saya mah rumahnya banyak, mobilnya banyak, istrinya banyak, apanya pokoknya semua banyak gitu kan. Dia melihat kita kasihan gitu. Tapi kita yang punya api di dalam diri kita, di dalam perjalanan tanah liat kita yang sederhana ini, kita mengerti firman Tuhan, mengerti kebenaran, kita melihat dia, kita lihat orang kaya ini kasihan banget gitu. Kan, kebalikan gitu. Dia melihat kita kasihan, kita ngelihat dia kasihan. Kasihan banget dia, kayaknya dia tidur juga susah, saya yakin tuh. Firman Tuhan dia juga ini, orangnya juga suka marah-marah. Pokoknya kayaknya ini orang pasti nggak ada damai deh gitu. Dia nggak punya harta itu, kita tahu gitu. Bisa melihat dengan baik lah gitu. Memang di dunia, orang dunia ada juga yang baik. Yang kelihatannya damai ada, tapi ada juga yang memang kelihatan sekali nggak damainya gitu. Ada, mukanya aja udah kelihatan nggak damai gitu, ada. Meskipun hartanya banyak ya. Jadi di dalam diri kita ya, ada sesuatu yang luar biasa ya. Baik dari roh, jiwa kita maupun tubuh kita, ataupun perkataan kita, terutama perkataan kita. Tadi kan kita nyanyi lagunya tuh, Yesus kan menara yang kuat ya. Dalam nama Yesus segala perkara kita bisa beresin, kita bisa perkatakan. Dalam mulut kita ada kuasa. Bedanya orang dunia dengan orang Kristen, mulut mereka sebenarnya juga ada kuasa, tapi mereka nggak tahu cara pakainya gitu. Mereka cenderung malah ngomongnya yang jorok-jorok, ngomongnya yang nggak baik gitu. Tapi kita ada nama Yesus yang kita bisa pakai. Orang lain nggak bisa sembarangan pakai nama Yesus. Yang belum percaya Yesus mereka nggak bisa pakai gitu. Kalau kita bisa pakai. Karena kita udah percaya kepada Tuhan Yesus, kita udah menerima dia, kita bisa pakai nama Yesus itu. Dan itu kuat sekali. Iblis sampai gemetar kan tadi lagunya aja, iblis gemetar. Kita berkatakan nama Yesus, dia wah mental gitu. Ya. Saya mau kasih satu cerita ya, cerita tentang betapa orang Kristen itu perkataannya atau doanya itu sangat berkuasa ya. Waktu itu saya ikut Rakona School di Bali, kemudian ada salah satu gembala ya dari gereja di Banten ya, dia kasih kesaksian begini. Ada ya, komsel yang mereka bikin doa keliling, kemudian dari pengerja yang di gereja itu juga diajak mereka naik mobil keliling di daerah Banten, mereka doa keliling. Muter daerah tertentu, waktu lagi muter mereka dituntut, coba kamu muterin daerah ini, mereka muterin, doain daerah itu. Kemudian juga ada satu perusahaan minyak di situ, mereka dituntut doain juga, mereka keliling doain. Sampai kurang lebih beberapa jam gitu ya mereka doa. Dan hasilnya
sebagai konfirmasi dari doa mereka, ada teroris yang ditangkap di daerah itu. Nurdin M. Top. Gak main-main. Namanya aja Top. Berarti yang tingkat tinggi punya, ketangkep, tembak sampai hancur lebur gitu. Dan mungkin kalau misalnya orang bilang, ya itu mungkin kebetulan gitu kan. Kebetulan aja lu doanya pasti daerah itu dia ditangkap gitu. Tapi mereka waktu dituntut untuk doain satu perusahaan minyak, PT Caltek di situ, ternyata waktu gembong teroris itu ditangkap, dibuka, rumahnya itu ditemukan bahwa mereka sedang mau meledakkan perusahaan minyak itu. Dan oleh anak-anak Tuhan, komsel loh, cool. Bukan pendoa yang wah atau gimana hamba Tuhan yang gede, bukan. Orang-orang biasa doa yang kayak kita-kita gini lah, mereka doa aja gitu. Dikelilingin, nggak jadi. Dan mungkin kuasa gelap dihancurkan, kuasanya kebuka, sehingga teroris-teroris yang tadinya susah ditangkap, kan dulu nangkapnya susah tuh, lama banget nangkapnya, kayaknya nggak ketemu-ketemu gitu. Kayak polisinya di belakangnya terus nggak ketemu. Tiba-tiba bisa ketangkep banyak gitu. Karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa. Begitu saya dengar kesaksian itu, wah benar sekali ya. Selama ini saya merasa, ya kita doa sih, percaya kita doa, tapi kayaknya doanya kurang yakin atau kurang tahu bahwa doa kita itu sangat berkuasa. Nah, apalagi kita ikut sekarang rumah doa. Saudara yang pengen doain apa? Saudara doain aja. Itu pasti akan terjadi. Tapi bukan sekali doain dia langsung terjadi. Saudara doakan, besok doakan lagi, lusa doakan terus menerus. Kan diajarkan kita di Alkitab bahwa kita berdoa dengan tak jemu-jemu, kita doa terus, doa. Ya. Jadi saudara jangan menganggap, apalagi yang saudara di anggota kul, yang berapa orang berkumpul, ataupun saudara di rumah saudara, banyak orang percaya, saudara berdoa bersama untuk sesuatu, hal itu akan terjadi. Apalagi kalau bisa yang didoakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa menghancurkan kejahatan. Di daerah saudara ada narkoba, orang suka transaksi narkoba, saudara tinggal di dalam ganggang, saudara doain aja tuh. Roh narkoba, gembong-gembongnya, kuasa-kuasa gelap yang membackingin narkoba itu saudara doain. Bisa lihat deh setahun, kalau nggak 2 tahun. Itu pasti terjadi sesuatu perubahan. Itu doa untuk lingkungan loh. Kalau saudara doa untuk orang, misalnya teman saudara, atau istri saudara, suami saudara, anak, atau orang tua, saudara berdoa. Setiap hari saudara doakan. Dan saudara percaya bahwa doa saudara itu berkuasa. Saudara doakan terus. Saya percaya, atau misalnya seorang ibu berdoa untuk anaknya, hari ini nggak berubah, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun didoain terus, pasti terjadi sesuatu. Nggak mungkin nggak. Kalau seseorang berdoa untuk sesuatu yang benar, dia doain, kecuali Tuhan izinkan lama gitu ya. Tapi kalau enggak, saudara doakan, sesuatu pasti terjadi dengan cepat. Kalau enggak, kita sia-sia ikut Tuhan Yesus. Kita capek dong, udah berbusa-busa, ya nggak terjadi gitu. Kecuali dalam soal saudara menginjili seseorang, memang orang itu punya hak untuk memilih. Saudara boleh doain dia, dan saudara lakukan apa yang harus saudara lakukan. Orang itu boleh milih dia mau ikut Tuhan Yesus apa enggak. Ya. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa waktu kita sedang berdoa, doa kita itu berkuasa. Ya, karena waktu kita berdoa dengan firman kan. Kita berdoa waktu kita doa, kita bukan cuma doa dengan bahasa manusia, kita taruhkan firman Tuhan, kita doa dengan firman. Ya. Seringkali orang mau doa, dia mau doa firman apa ya, firmannya dia nggak ingat. Nggak tahu mau doa, waduh doanya apa ya, firmannya apa ya kalau untuk ini ya. Dia mau doa tapi nggak ingat. Karena di dalam diri saudara nggak ada rema. Waktu saudara dengar firman, seringkali ada rema yang nyangkut di dalam hati saudara. Ditaburkan firman itu, ada sesuatu yang muncul dalam hati saudara. Wah, itu dia tuh. Ya itu tuh, firman yang itu tuh. Ya itu saya jadi ngerti banget tuh. Tadinya saya nggak ngerti loh. Tiba-tiba jadinya seperti ayat emas gitu. Wow, jadi terang firmannya. Kayak di dalam pikiran saudara jadi ngerti banget hal tersebut gitu. Sama seperti saudara mengerti pekerjaan saudara yang saudara lakukan setiap hari. Jadi gampang banget firman itu, saudara bisa mengerti gamblang. Oh, ternyata begitu. Nah, itu rema. Ya. Kalau saudara belum pernah menerima rema di dalam hati saudara, di dalam hidup saudara, saudara siap-siap untuk kepahitan. Siap-siap untuk bete gitu. Siap-siap untuk mundur jadi orang Kristen. Karena nggak pernah dapat apa-apa. Waktu memuji menyembah memang semangat. Ada urapan turun, saudara dapat. Tapi kalau saudara nggak memperhatikan firman, nggak pernah dapat rema, atau saudara jarang baca firman Tuhan, saudara nggak pernah dapat, saudara siap-siap aja. Nggak pernah dikasih makan itu roh, nggak pernah dapat suatu makanan yang sehat, yang berguna, saudara siap-siap aja. Kelaparan, mati kelaparan, rohnya gitu.
nggak punya kekuatan. Waktu mau doa juga, aduh kayaknya nggak percaya gitu. Kenapa bisa ada orang Kristen yang dari pertama Kristen makin lama dia makin dahsyat, makin luar biasa apinya, makin menyala-nyala. Karena firman itu berubah menjadi rema di dalam hatinya, di dalam hati saudara. Misalnya saudara waktu dulu belum ngerti, masa sih harus mengasihi musuh? Buat apa mengasihi musuh? Teman kita udah jelasin sampai berbusa-busa, saudara nggak ngerti-ngerti. Wah kalau mengasihi musuh kan gini, kalau kita mengasihi, kalau kita membenci kan nanti kan yang sakit kita. Waduh segala macam, akhirnya timbul penyakit dan ini. Tapi kalau kita mau mengasihi dia, mau mendoakan buat dia, kita doakan dia diberkati, kita juga diberkati, kita sehat, kita damai, kita senang. Tapi saudara nggak ngerti. Suatu hari Tuhan tiba-tiba waktu saudara lagi doa, memuji, menyembah, untuk terima firman Tuhan, untuk terima rema, saudara perlu urapan memang. Kalau nggak ada urapan Tuhan yang turun atas saudara, saudara nggak bisa mengerti firman, nggak bakal bisa. Kalau Roh Kudus nggak menjamah saudara, saudara nggak akan bisa ngerti firman Tuhan, nggak bakal bisa. Saudara mau sampai gimana pun, makanya ada gereja-gereja yang mereka nggak ada Roh Kudus, nggak ada hadirat Tuhan yang menjamah, nggak ada urapan, mereka baca Alkitab sampai kepanasan kepalanya, nggak ngerti-ngerti. Tapi kalau kita dapat urapan, waktu kita baca Alkitab kayaknya gampang, oh ternyata begitu, oh ternyata begitu. Karena saya mengalami sendiri saudara. Saya dulu baca Alkitab, aduh, pokoknya nggak seneng deh baca Alkitab, gitu. Tapi begitu sering diurapi, ada siapa yang rindu ingin menerima urapan, maju aja, tumpangin tangan sama hamba Tuhan, saudara menerima. Kalau lagi memuji menyembah, saudara jangan diam-diam aja, saudara angkat tangan puji Tuhan, doa, berbahasa roh. Kalau saudara belum bisa berbahasa roh, saudara minta Tuhan, saya minta bahasa roh. Atau saudara belum bisa berbahasa roh, katakan puji Tuhan, Tuhan baik, saudara katakan aja, sembah Tuhan. Hadirat Tuhan itu, urapan itu akan mengurapi saudara. Urapan yang baru akan memberikan saudara cara pandang yang baru. Saudara akan terima rema itu, gitu. Tapi nggak semua orang bisa terima rema, nggak bisa, nggak semua orang bisa. Kenapa? Ya. Rema itu, kenapa nggak semua orang bisa terima firman itu? Rema itu adalah firman, ya. Coba saudara lihat di Efesus 6 ya, Efesus 6 ayat 10, coba ditampilkan. Ini tentang perlengkapan senjata Allah, ya. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam. Nah, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, lanjut. 11. Sama penyakitnya. Nggak apa-apa, kan belajar ya. Santai aja, nggak boleh dihakimin, ntar dia stres. Nah, ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, dari seluruh perlengkapan senjata itu untuk melawan iblis, itu semuanya untuk bertahan cuma satu dong yang untuk menyerang. Coba berikutnya. Itu untuk melawan iblis ya, penguasa pemerintah segala macam yang roh-roh jahat di udara. Berikutnya lagi. Ayat 13. Karena itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari jahat itu apa? Hari jahat itu ada setiap kita akan mengalami hari-hari di mana hidup kita dalam serangan. Saudara kalau udah jadi orang Kristen, saudara berarti membuka diri, berarti pasang pelang. Gua siap diserang gitu. Kalau jadi orang Kristen itu udah pasti. Saudara mau ngumpet dimanapun pasti diserang ya. Berikutnya ya. Berikat tinggalkan kebenaran ya, kebenaran. Terus keadilan, berbaju jira. Lanjut. Itu untuk menangkis ya, berkasutkan kerelaan. Beritakan Injil, lanjut. Perisai iman, punya iman ya, percaya ya. Dengan perisai itu bisa memadamkan panah api si jahat. Yang berikutnya. Ketopong ya, pakai helm. Helm keselamatan supaya kalau jatuh nggak sampai pecah kepalanya. Dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Itu yang dipakai untuk menyerang. Saudara jangan nahan terus. Ya, saudara kalau nahan terus, suatu hari kalau saudara nggak kuat, ya saudara pasti kena tusuk, gitu, kena panah. Ya. Tapi kita serang juga. Saudara perlu firman itu. Firman Tuhan. Saudara untuk bisa nembak, saudara perlu rema. Firman itu. Bukan cuma firman yang kita baca doang. Baca. Apa ya? Nggak ngerti, gitu. Itu bukan pedang roh, itu bukan.
pedang roh itu waktu saudara baca firman, saudara mengerti, oh ternyata Tuhan Yesus tuh dia datang ke bumi untuk menyelamatkan saya. Ini misalnya satu, saudara terima jadi orang Kristen. Yang pertama udah terima tuh kebenaran firman itu. Memerdekakan saudara. Kenapa kita harus mendoakan orang yang mencaci maki kita, orang musuh kita, kenapa kita harus mengasihi dia? Kalau saudara mengerti, saudara dapat lagi tuh kekuatan itu, firman itu, pedang itu. Saudara semakin banyak baca, kenapa ya begini ya? Dia kok bilangnya begini? Gitu. Saudara tanya sama Tuhan, Tuhan kok begini ya? Maksudnya apa nih? Gitu. Saudara tanya, saudara doa. Saya pengen tahu Tuhan maksud dari firman ini. Gitu. Masa harus orang saya ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri atau ditampar kiri kasih kanan gitu. Kenapa? Saudara kalau mau mengerti, saudara doa, saudara tanya sama Tuhan. Mungkin hamba Tuhan bisa jelasin ke saudara, tapi saudara nggak akan mengerti kalau Tuhan nggak kasih rema dalam hati saudara. Nggak akan bisa ngerti. Karena banyak saya ketemukan kayak begitu, udah sampai ngerti nggak Pak? Ngerti, dia udah Kristen udah lama, tapi tetap aja nggak pernah dapat remanya, nggak dapat gitu. Kalau saudara yang udah pernah dapat rema, saudara akan tahu, oh rema itu seperti itu. Kalau saudara yang belum pernah dapat rema, malam hari ini saudara minta, Tuhan saya mau dapat rema firman-Mu. Seperti apa sih supaya saya bisa kuat? Karena kalau cuma kita baca dan kita mengerti dengan otak kita doang, itu cuma pengetahuan doang. Tapi kalau kita baca, Tuhan kasih kita urapan, kita bisa mengerti, nangkap rema itu sesuatu yang kebenaran dalam roh. Ya, itu yang pedang firman yang luar biasa. Itu pada saat kita doa, kita bisa pergunakan. Pada saat kita sedang diam, ada serangan, ada godaan. Misalnya, contoh, laki-laki kan paling takut sama apa? Kelong wewe kan, kuntilanak gitu kan. Umumnya nggak bisa menghindar. Misalnya wanita cantik, seksi, baik lagi. Wah pokoknya ini deh. Tapi kalau misalnya orang yang udah dia dipenuhi dengan firman Tuhan, dia mengerti bagaimana cara menghindar dari hal-hal seperti itu, dia bisa menghindar. Tuhan akan kasih bagian-bagian di mana rema itu di dalam Alkitab itu ada, dia tahu. Waktu Yusuf didatangin sama yang begitu, apa yang harus dia lakukan? Bukannya diinjilin sama Yusuf, Yusufnya lari. Dia tinggal jangan dekat-dekat yang kayak begitu, misalnya gitu. Ini baru satu contoh gitu. Belum yang lain-lain, nanti Tuhan akan kasih jawaban-jawaban dalam hidup saudara supaya saudara bisa ngerti lewat firman yang saudara baca, lewat rema yang ada dalam hati saudara gitu. Oke dah ya. Di Mazmur juga ada dikatakan bahwa kalau orang yang merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam ya, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Pokoknya suplai airnya banyak. Daunnya bagus, buahnya luar biasa gitu. Karena dekat dengan firman Tuhan. Kenapa ada orang yang nggak bisa dapat rema? Mereka dengar firman Tuhan tiap minggu, tiap hari dengar, tapi dia pulang dia nggak pernah dapat rema. Nggak pernah dapat rema dalam hatinya, nggak bisa dapat gitu. Kenapa bisa ada begitu? Ya. Jawabannya begini. Waktu coba kita lihat di Matius 13 ayat 4. Perumpamaan tentang penabur ya. Tuhan Yesus ceritakan tentang orang yang menabur benih, kemudian benih itu dimakan oleh burung. Matius 13 ayat 4 coba. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Burung itu berbicara tentang iblis yang mencuri firman itu. Ya. Kemudian ada lagi di ayat 8 firman yang jatuh di tanah yang subur. Dan dia bertumbuh firman itu. Ya, itu berbicara tentang rema. Orang yang dapat rema, dia akan bertumbuh. Ya. Kenapa bisa dicuri iblis? Kan udah dengar, masuk. Kok bisa dicuri sama iblis? Kenapa bisa begitu? Ya. Itu berlaku untuk orang-orang yang hatinya itu, dia sering menyimpan rasa khawatir masa depannya buruk. Khawatir nggak dapat jodoh, khawatir banyak hal, suka takut macam-macam deh, takut ini takut itu, atau yang orangnya dendam, gampang dendam sama orang, disuruh mengampuni nggak mau mengampuni, ditaruh terus, disimpan terus, gue udah lupain, tapi ada di dalam ternyata gitu, nggak dilepas-lepasin, atau yang gampang tersinggung. Pokoknya yang kayak begitu-begitu dah. Ya, saya nggak usah jelasin sampai panjang lebar. Saya tahu deh.
yang hatinya menyimpan sesuatu yang nggak baik. Begitu hati kita menyimpan rasa takut, saudara kan pernah nonton film ya, nonton film. Dia berbicara tentang ada iblis atau setan, yang setan itu dia memakan rasa takut manusia. Pernah nggak? Pasti pernah nonton kayak begitu-begitu. Dia semakin takut, wah iblisnya semakin senang, akan aku makan rasa takutnya gitu. Pada saat kita takut, pada saat kita dendam, menyimpan kepahitan dalam hati, gampang tersinggung dan lain-lain, kita tuh bilang buka pintu buat iblis. Silakan nih, kalau mau nongkrong di sini aja nih, nongkrongnya di sini. Di samping hati kita, ya. Waktu Tuhan ngomong, Tuhan kasih firman-nya masuk ke sini, belum sampai udah dipatok-patokin. Karena iblisnya kita undang dia untuk masuk dalam hati kita. Tapi kalau kita menghilangkan semua itu, mau untuk mengampuni, mau belajar untuk sabar, mau belajar untuk bisa mengendalikan diri, meskipun pahit, ya, rasanya nggak enak, ya. Tapi itulah bedanya orang Kristen dan orang bukan Kristen. Di mana hati kita bisa menerima sesuatu yang rasanya sakit, disakitin orang lain. Ini orang memang udah nyebelin. Dia udah nyebelin. Semua orang bilang dia nyebelin. Tapi kita harus tetap baik sama orang itu. Itu kan susah. Di kantor-kantor biasanya banyak. Wah, pokoknya ini orang tukang bikin rusuh deh. Susah deh itu orang itu. Tapi Tuhan bilang kita tetap harus mengasihi orang itu. Mau mendoakan orang itu. Mau sabar sama orang itu. Tidak menyimpan dendam. Kalau orang ngomong kan kata-katanya tajam tuh, seperti pisau tuh dilemparin, kita ketusuk-tusuk. Rasanya sakit, gitu. Kayak nggak bisa napas gitu kalau udah kesel kayak begitu, sakit hatinya. Apalagi wanita kan gampang kan, perasaannya peka, gampang ketusuk. Jadi jaga hati baik-baik. Jagalah hati. Agim itu yang ngomong ya. Pokoknya intinya gitu deh. Kalau saudara tidak mengundang iblis masuk di dalam hati saudara untuk mencuri firman saudara yang Tuhan kasih, saudara akan dapat rema. Ya. Kalau saudara udah lama jadi Kristen tapi nggak dapat rema, pasti ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri saudara. Pasti ada. Saudara cari, beresin, siap terima firman. Kalau saudara siap terima firman, rema itu dalam hati saudara ada, luar biasa. Saudara bisa mengerti, oh rema, dahsyat banget. Saya sering sekali dapat, makanya saya di kurs saya bisa sampaikan sharing firman Tuhan. Karena saya sering dapat rema itu. Kalau dapat rasanya nggak tahan. Pengen disampaikan ke orang lain. Ternyata begini loh, ternyata begini kita sampaikan. Di kurs otomatis saudara saudara bisa ngomong sama teman saudara. Bisa jelasin, bisa nasihatin mereka. Karena ada rema. Waktu ada rema saudara terima, saudara ngerti secara gamblang, saudara bisa jelasin ke orang dengan gampang. Kenapa ada orang susah mau nginjilin orang lain? Susah mau jelasinnya. Kok Marco nggak tahu gimana jelasinnya, nggak tahu dari mana mulainya. Karena saudara nggak ngerti. Memang saudara tahu bahwa Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita. Tapi saudara mau jelasin ke orang lain, susah. Karena saudara nggak pernah ngerti secara gamblang keselamatan itu. Saudara nggak pernah dapat remanya itu. Kalau saudara dapat, saudara bisa jelasin. Lu mau berapa lama? Lu duduk deh, gua jabanin, gua jelasin. Lu mau berapa lama? Gua jelasin. Karena saudara mengerti luar dalam. Karena rema itu hidup dalam hati saudara. Firman itu hidup. Kan ada firman yang bilang, firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, itu dia rema itu. Ya, saudara waktu doa, berkuasa, powerful. Dan api di dalam diri saudara, waktu saudara baca Alkitab, tiba-tiba dapat ting, gitu kan. Firmannya itu, remanya itu, langsung saudara api tambah besar. Waktu saudara mendoakan seseorang juga, orang itu terdoakan ya, gitu ya. Orang yang doakan dapat api, saudara yang doakan juga dapat api. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita juga dapat api. Api kita itu terus gitu. Ya, nggak ada habis-habisnya. Contoh bukan cuma saudara aja yang nggak mengerti firman. Murid-murid Tuhan Yesus aja pada nggak ngerti kok waktu itu. Ya, contohnya waktu itu lebih dari 2 kali Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya, anak manusia akan ditangkap, dianiaya, dia nanti akan disalibkan, akan mati, akan bangkit pada hari ketiga. Bukan cuma sekali ngomongnya berkali-kali, ngomongnya ke muridnya banyak, muridnya cengok aja nggak ngerti.
gitu. Karena firman itu tersembunyi bagi mereka. Mereka nggak bisa ngerti-ngerti. Karena waktu itu memang mereka belum terima Roh Kudus. Belum. Setelah Tuhan Yesus sudah naik ke surga, baru mereka terima Roh Kudus. Dan mereka ngerti gitu setelah itu. Ya. Buktinya waktu udah dijelasin, udah ngomongin berkali-kali ya, mereka iya aja, ketakut sama Tuhan Yesus kan. Tapi begitu Tuhan Yesus mati, dia bangkit, kan ada tuh wanita yang datang, dikasih tahu sama orang, Tuhanmu sudah bangkit. Wanita itu ngomong ke murid-murid, pada nggak percaya. Ya, nggak percaya mereka. Karena mereka nggak ngerti. Rema itu nggak pernah tinggal dalam hati mereka. Mereka nggak pernah dapat rema itu. Dan akhirnya, apa yang terjadi gitu kan. Sampai Thomas pun, wah saya nggak percaya, mau dicolok dulu gitu kan, diaduk-aduk dulu, tak ngajar bener tuh, gitu kan, berani banget gitu kan, dan Tuhan Yesus tetap mengasihi, gitu, karena mereka tahu Tuhan Yesus tahu, tanpa Roh Kudus, tanpa urapan, tanpa hati yang dibereskan, saudara nggak bisa terima rema, saudara nggak akan bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, dan saudara nggak akan bisa berdoa jadinya, karena nggak punya kekuatan untuk berdoa, firmannya nggak ada, gimana mau doa? Begitu dikeluarin, pedangnya cuma ada pegangannya doang, atau baru segini, ya diketawain sama iblisnya, kan di Alkitab pernah diceritakan tuh ada orang ngusir orang yang kerasukan pakai nama Yesus, ya orang itu malah disobek-sobek kan, digagahi, nggak tahu diapain deh, pokoknya serem deh, gitu kan, berapa anak ini ya, Skewa ya atau siapa itu dipakai nama Yesus sembarangan main ngusir-ngusir aja gitu kan, nggak bisa gitu. Tapi orang yang memang udah menerima otoritas itu, kita yang percaya Tuhan Yesus, yang mengerti, yang mau membersihkan diri untuk terima firman-Nya, saudara pasti akan bisa. Belum ngomong pun iblisnya udah gemeteran. Tadi kan udah dibilang, iblis akan gemeter, saudara ngomong, langsung mental gitu kan. Nggak perlu diliatin, nggak pantas dilihat, kita ngomongin aja. Kita perkatakan untuk ngusir, untuk memberkati anak kita, rumah, toko, dan segala macam, saudara perkatakan, dia akan memberkati. Karena perkataan saudara berkuasa, gitu. Ya. Apalagi ya? Oh ya, tentang yang di dalam hati, yang kalau kita nggak beresin, ada iblis. Di Alkitab pernah waktu Tuhan Yesus ngomong tentang bahwa dia akan mengalami peristiwa yang tidak enak, ya, akan ditangkap, dianiaya dan disalibkan. Kan Petrusnya bilang gini, suruh gurunya nggak usah takut, nanti saya yang lindungin gitu kan. Petrusnya ngomong gitu sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Enyang kau iblis. Wah itu sih nggak enak banget gitu kan. Tapi maksud Tuhan Yesus itu mengusir iblis yang ada di dalam hatinya, dalam hati, karena dia nggak ngerti. Diusir baru bisa ditanamin lagi, diusir iblisnya bisa ditanamin. Selama saudara suka berbuat yang tidak baik, saudara akan mengundang iblis untuk tinggal di dalam hati saudara. Saudara di ngomongin apapun sama Tuhan nggak akan ngerti-ngerti, nggak akan peka-peka, nggak bakalan deh. Ya. Jadi rugi sendiri. Jadi mulai hari ini saudara gali, renungkan firman Tuhan. Kalau ada kesempatan terima urapan, saudara terima, jangan diem-diem aja. Orang nyembah, saudara gini mikirin film yang tadi malam gitu kan. Jangan, saudara, wah nyembah juga ikut. Kok belum dapat, tutup mata, jangan buka mata. Saya dulu waktu lagi masih di jemaat, kok nggak dapat ya, saya buka mata ngeliat sana celingak-celinguk, nggak bisa, nggak dapat, kayaknya nggak konsen, saya tutup mata aja. Saya pernah dari ibadah pertama kali mulai, saya masih ingat dulu saya duduknya tempatnya mirip kayak si Rani tuh, duduknya kayak gitu posisinya tuh, berdua sama istri, duduk situ. Begitu mulai ibadah, saya tutup mata, sampai hamba Tuhannya khotbah saya udah buka. Ya, itu rasanya, sungguh-sungguh banget rasanya, benar-benar menikmati ibadah itu, benar-benar menerima sesuatu, ya. Urapan kalau saudara diurapin, dibersihin, otaknya dibersihin, pikirannya dibersihin, baru dikasih firman Tuhan, saudara gampang ngerti. Itu pun kalau saudara nggak nyimpan kepahitan, nggak nyimpan kebencian, nggak jadi orang yang nggak baik. Ya, saudara bisa terima firman itu. Dan saudara akan powerful waktu saudara berdoa. Tanya aja kau Jimmy kalau nggak percaya. Bagian doa di situ. Sekali tengking gitu kan, batanya bisa goyang gitu. Just kidding ya. Oke. Saya rasa itu aja yang saya mau sampaikan buat saudara. Jadi kesimpulannya saudara gali terus, renungkan firman Tuhan, baca dong. Kalau nggak baca nggak bakal bisa renungin. Gimana bisa renungin kalau nggak pernah baca ya. Dan jangan simpan ketakutan. Memang banyak hal yang kelihatan menakutkan. Contohnya
gitu ya, buat saya sendiri deh. Nggak bisa bayar kontrak toko, misalnya. Nah, bukan takut. Tapi memang banyak hal yang bisa menakutkan kita, tapi kita nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Ada banyak hal yang kayaknya, aduh gawat. Banyak di dunia ini, apalagi sekarang, makin lama makin banyak mencoba menakuti saudara. Gitu. Saudara nggak perlu takut. Sampai saatnya tiba, saudara hadapin. Pasti Tuhan kasih jalan keluar. Itu udah pasti. Nggak pernah dibikin sampai nggak ada jalan keluar, nggak pernah. Ya. Ada hamba Tuhan yang memang sedang diuji di padang gurun sampai, aduh kayaknya susah banget. Selama masih ada roh, jiwa, dan tubuh nempel, saudara nggak perlu takut. Ya, nggak perlu takut. Khawatir misalnya. Khawatir nanti anaknya kalau gede ntar narkoba gimana, padahal anaknya masih kecil, kan? Atau khawatir, ntar gimana? Khawatir itu pekerjaan dan segala macam. Kalau khawatir, baik khawatirnya, ya jangan simpan. Benci sama orang lain, ngelihat muka orang lain belum kenal, baru lihat mukanya aja udah benci. Itu jangan deh pelihara kayak begitu deh. Saudara jangan melihat orang dari mukanya, tapi dari hatinya ya. Dendam, jangan gampang tersinggung, ya. Dan setelah saudara punya kekuatan itu, waktu saudara berdoa, saudara perkatakan firman itu. Pasti akan menuai, pasti akan sesuatu terjadi. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tutup mata, kita doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika bukan Kau yang berbicara,